Beberapa waktu lalu ada kasus tragis seorang pemuda sampai tega habisi pacarnya dan pacarnya sendiri. Kok bisa sih hubungan pacaran berubah jadi segelap itu? Kalau dibedah dari sisi psikologisnya, ini memang bukan hanya soal cinta aja ya. Ada 3 hal yang sering kita anggap sepele, tapi ini adalah indikasi bahaya. By the way, gue coba bahas 3 hal ini based on jurnal-jurnal ini ya. Oke, pertama red flag yang sering dinormalisasi. Banyak pasangan yang memang terjebak di hubungan yang penuh cekcok, cemburu berlebihan, bahkan sampai kontrol satu sama lain. Kalau pas pacaran pasti kan kita anggap itu wajar aja ya. Padahal itu sebenarnya tanda hubungan yang udah bisa diidentifikasi ya toksik gitu. Secara tidak sadar, ini bisa berujung fatal. Nah, kedua, emosi yang meledak tanpa kendali. Dalam psikologi ada yang disebut dengan amigdala hijack. Mungkin kita bayangannya otak logis kita itu pilot dan otak emosi itu penumpang yang lagi panik. Saat emosinya memuncak, si penumpang panik ini kemudian merebut modi pilotnya. Jadi logika ini di kita mati total. Nah, dengan lonjakan emosi ini, kadang orang yang nggak punya regulasi emosi yang baik, ini bisa berakibat fatal. Apalagi kalau ya ini dinormalisasi. Ketiga, itu eskalasi kekerasan yang awalnya kecil, terus akhirnya mulai meningkat dan meningkat. Gue pernah dengar cerita kasus dari teman gue di mana mereka udah pacaran dalam hitungan bulan ya. Tapi akhirnya baru kelihatan taring si cowok yang mulai treat pasangannya dengan cara kurang baik ya. Dengan diteriaki, diancam, atau udah main kekerasan fisik sampai nih cewek akhirnya nyembunyiin memar-memar dia itu dengan make up. Nah, di sini kita harus tahu dan kenali indikasi ini sedini mungkin agar tidak terjebak. Kasus kayak gini ingetin kita buat jangan pernah anggap enteng red flag. Punya support system, berani bilang cukup dan terbuka untuk mencari bantuan ketika dibutuhkan. Hubungan yang sehat itu saling jaga bukan saling melukai. Jadi jangan biarkan diri kalian hancur terus di dalam hubungan. Follow akun ini kalau kamu mau belajar lebih banyak soal relationship dan self growth.